Jangankan orang lain heran sih sebenarnya, saya sendiri aja heran. Saya sampai suka begini-gini. Waktu saya mau menuju mualaf center itu ya, jadi mundur lagi. Itu saya di jalan tuh sampai mikir, ya Allah aku ini lagi kenapa? Saya bilang gitu. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah sadar katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya itu dulu waktu remaja, udah dari kecil itu saya tuh kalau kita tuh TPA ya, di sana ada sekolah minggu ya. Itu saya tuh nggak boleh absen, nggak boleh telat datang sekolah minggu. Jadi zaman dulu tuh saya ada film Doraemon, Candy tuh zaman saya. Nggak pernah ngikutin, karena udah waktunya berangkat. Dulu dokter berarti termasuk menganut agama yang taat juga sebelum masuk Islam? Termasuk ya, papa, mama tuh kayak aktivis lah gitu, walaupun bukan pendeta gitu ya. Remaja juga makin aktif lagi, makin misionaris ke desa-desa gitu kan. Terus apalagi nikahnya sama pendeta. Jadi kayak yang kenal saya tuh sebenarnya gak mungkin nih, pasti ada sesuatu nih gitu kan. Nah termasuk ya pasti keluarga terdekat ya gitu. Di sana saya dipukulin lagi gitu kan. Terus udah tapi diem aja. Saya nggak sepatah kata pun nggak ngomong. Sampai di rumah mungkin suami kelelahan ya. Beliau tidur, tapi karena anak-anak sudah bangun, saya mandiin anak-anak. Lagi mandiin anak-anak, tiba-tiba polisi datang, 3 orang. Dikasih tahu pembantu saya, Bu, di depan ada polisi. Aduh, kenapa Mbak? Pas saya keluar, kenapa Pak? Tadi kami dapat laporan mungkin dari tetangga ya, ada keributan. Ya, kan ada suami tuh kemarin yang ketahuan kedua tuh nambah lagi ancamannya tuh, saya rela bunuh kamu dan anak-anak karena masuk Islam gitu. Nah saya pikir kalau saya nggak apa-apa, kalau anak-anak gimana gitu yang saya takutin kan. Gitu. Nah terus ibu tadi ada, iya Pak nggak apa-apa Pak, saya usir polisinya untuk pulang lagi. Nanti kalau suami saya bangun, saya dikira saya ngelaporin. Saya nggak ada kepikiran sama sekali kan ngelaporin suami sendiri. Apalagi saya yang salah lah tanda kutip ya, saya yang cari gara-gara gitu kan. Gitu. Nah terus udah Bapak pulang aja. Suami saya tahu kok Pak mana yang nggak bisa divisum, saya bilang gitu. Tapi matanya polisi kayaknya lebih jeli ya. Itu apa Bu? Jadi pelipis saya udah mulai memar, hitam. Bibir udah mulai ada yang memar juga hitam. Terus ibu diapain lagi? Di rumah mertua dipukusin, dibuka sama polwan masih ada bekas ruas jari di paha. Terus gak bisa, ibu harus ikut kita sekarang juga, visum, BAP segala macam. Itu heboh-hebohnya lagi di situ sih. Sudah Pak pulang Pak, saya bolak-balik minta pulang, itu nggak dikasih. Jadi itu ternyata rancangan Allah juga ya. Jadi berkas itu lengkap hari itu juga. Sampai BAP, saksi yang dengar itu semua selesai. Biasanya kan lama tuh ya proses itu ya. Iya, dan padahal bukan dengan inisiatif saya. Itu selesai, ternyata tujuan Allah adalah terakhirnya itu berkas berproses terus sampai kejaksaan. Suami mau diciduk lah tanda kutipnya sama kejaksaan. Itu beliau tadi dari yang rela masuk penjara, tiba-tiba beliau nyari-nyari pengacara saya, bilang, udah Ica mau apa aja saya turutin, saya kabulin permintaannya asal dicabut laporan KDRT-nya. Nah itu saya bilang, udah saya cuma minta 3 waktu itu, karena akidah saya yang sekarang, saya minta cerai baik-baik, hak asuh sama anak sama saya, harta bersama buat anak-anak, saya bilang gitu. Terus beliau langsung oke. Tanpa perlawanan gimana-gimana gitu. Proses sidang perceraian juga mudah, alhamdulillah gitu ya, dipermudah, dipercepat gitu. Terus keluarga juga yang saya pikir, mungkin kan kalau cerita-cerita teman saya yang mualaf kan, mungkin sampai hari ini mualafnya udah lebih dulu dari saya. Terus sampai sekarang belum diterima ya. Itu saya rasa cepet banget gitu. Yang terus saya sempat mikir, saya sebatang karang nggak apa-apa gitu ya. Tapi alhamdulillah sedetik pun ya sampai hari ini tuh saya nggak pernah dipisahin dari anak saya. Mungkin ya itu yang dibilang kalau Allah gak pernah membebani
kita lebih melebihi dari dari apa yang kesanggupan dia- kita ya. Saya ngomong saya nggak apa-apa gitu. Mungkin Allah lebih tahu kamu nggak kuat kalau sendiri gitu. Mungkin ya. Sok-sokan. Mungkin ya. Sok-sokan. Jadi nggak sama sekali Allah nggak biarin kayak gitu. Sampai pulang dari sempet tuh yang abis BAP polisi, ada teman yang datang, lawyer yang datang, itu bilang sekarang Ica mau gimana? Nggak tahu, saya gelap. Rencananya gimana? Nggak tahu. Ya udah, kalau Ica nggak tahu, Ica nggak bisa. Saya nggak bisa mikir, saya bilang. Terus ya udah kita yang mikir, mereka yang mikir. Ica mau gimana? Ya udah Ica pulang aja. Nggak bisa, nggak mungkin kamu pulang katanya. Nggak mungkin kamu pulang, nggak aman gitu. Anak-anak di mana? Di rumah. Ya udah ambil dulu anak-anak. Nggak usah. Saya sempat bilang gitu. Saya nggak mau libatin anak-anak, saya pikir gitu kan. Ntar aja ambilin di pengadilan, saya bilang gitu ke pengacara saya. Nggak bisa Mbak, saya kan pengalaman. Anak itu walaupun Mbak yang menang, tapi kalau dia ada posisi di bapaknya, nggak bisa kita ambil, bukan barang Mbak, kata dia gitu. Oh gitu, ya udah saya telepon dulu ya pembantu di rumah. Mbak, Bapak lagi apa? Tidur Bu. Ya udah Mbak, sekarang keluar dari rumah, nggak usah bawa apa-apa. Saya di depan gang ya, saya bilang gitu. Mereka keluar pakai baju rumah, baju tidur, pakai sandal jepit, Bawa keluar. anak Terus Mami kita mau kemana? Gak tahu, ikut Mami dulu ya. Mami sekolahku gimana? Ya ntar ya. Ulang tahunku gimana Mami? Ada yang mau ulang tahun 6 Juni kan, 6 hari kemudian untuk ulang tahun lagi juga. Ntar dulu ya nak, aku bilang kayak gitu. Nanti Mami janji tetap dirayain. Akhirnya ternyata saya dibawa ke pondok pesantren Umi Irena Handono untuk mualafah di Sentul. Bogor ya? Ya, itu juga rancangan Allah ya. Mungkin saya mikirnya saya di tempat kos-kosan, kontrakan gitu ya, melo-melo mungkin gitu. Ini langsung di pesantren. Jadi Masya Allah gitu, benar-benar pendampingannya luar biasa. Saya dididik karena masa pandemi ya, jadi saya kayak santri private gitu. Gurunya yang datang sendiri, nyamperin saya satu sendiri, cuman gurunya ganti-ganti. Guru akidah sendiri, guru fikih sendiri, guru saksia Islam sendiri gitu, guru kristologi sendiri, iya. Termasuk anak-anak pertama kali tahu saya sholat, terus dengar saya belajar hijayah di sana. Itu berapa lama berarti di pesantren? 3 bulan. 3 bulan. Sama ya. anak-anak juga tuh Iya, di situ? sambil nunggu proses proses hukumnya, apa semua udah lebih jelas, lebih clear gitu. Nggak ada maksud gimana-gimana sih sama keluarga, emang sempat kucing-kucingan lah tanda kutip gitu. Tapi supaya sambil berdoa, ya Allah semoga dikasih di waktu yang tepat gitu kan, pertemuannya supaya enak gitu kan. Gimana pun kan tetap harus birrul walidain ke orang tua gitu. Dan memang Allah pertemukan tuh di kantor polisi gitu-gitu. Saya langsung sungkep ya, istilahnya langsung sujud di kaki mama, kaki papa, tapi sama papa saya langsung diangkat gitu, nggak boleh sujud gitu kayaknya. Terus ya udah gitu, sempat mama tuh sempat agak bercanda ya udah masuk Islam tapi jangan pakai kerudung katanya gitu. Terus mana kerudungnya kayak gitu lagi, nggak modis kata si mama, kayak teman mama tuh fashionable katanya gitu. Terus saya cuma ngomongnya itu aja, nggak bisa mah, aku cuma bisa yang udah jadi itu, yang bergo udah jadi langsung, aku cuma bisa yang begini, aku bilang gitu, belum bisa, aku bilang gitu. Saya bilang gitu doang gitu kan, gitu. Terus harus pakai, soalnya kalau di Al-Quran harus pakai, saya bilang gitu. Kalau tadi mungkin maksud beliau Islam aja, tapi jangan langsung pakai kan langsung ketahuan gitu ya, gitu. Pelan-pelan lah gitu. Iya, berarti itu baru ketemu orang tua setelah mualaf, ya di pesantren itu? Di kantor polisi malah. Kantor polisi. Iya. Nah di pesantren itu luar biasa terkait jilbab masia tentang kerudung, itu saya seminggu di sana saya belum pakai kerudung Mas. Itu dan gak dipaksa juga di sana, maksudnya ayo kamu udah di pesantren harus pakai gitu ya. Adab itu saya belajarnya hanya ngeliat. Nah sampai akhirnya Allah izinkan ya, itu sempat viral ya, sempat viral. Terus habis itu jadi mulai diundang untuk bukan dakwah ya, lebih ke sharing mungkin ya gitu kan, untuk ngasih ceramah, tausiah sih belum bisa gitu kan, kajian belum bisa, cuman sharing gitu. Sharing pengalaman spiritual. Dari situ kan. Ya dari situlah justru yang saya pikir, saya ngomong belepotan ini kan nih, itu kan saya pikir kayak gitu, tapi kok Allah mau pakai ya gitu kan, terus orang mungkin jadi terinspirasi atau apa gitu kan. Sempat keluarga sempat bilang nggak boleh ikut di undang-undang itu, nanti agama sebelumnya kayaknya kesannya salah, jelek gitu-gitu. Sempat saya nggak terima tuh dulu, sempat mohon maaf banget kalau ada yang saya nggak terima waktu itu, karena dulu saya sempat oh ya udah deh saya nurut dulu gitu kan maksudnya. Terus tapi belakangan ini pasti ada maksud Allah ya, kenapa saya begini gitu ya, Allah izinkan ini terjadi gitu kan. Saya nggak minta, apalagi dengan posisi sekarang kan nggak mungkin lah mau jauh untuk jadi ustazah gitu kan.
Cuman waktu itu ya udah apa yang bisa saya bagikan gitu kan, ya udah saya coba gitu. Mulai dari nggak bilang perginya kemana, sampai akhirnya karena udah mulai diterima, saya bilang saya mau ke masjid ini, sampai akhirnya mereka kadang mama saya nemenin, anak saya nemenin gitu. Itu perjalanan panjang itu Mas, sampai akhirnya ya itu banyak pengalaman spiritual ya, sampai alhamdulillah ada yang berangkatkan saya umroh gitu. Di situ saya memang banyak berdoa ya di umroh itu. Salah satunya tuh antara lain minta supaya anak-anak saya bisa menjalani syariat Islam sebelum balik. Terus ya minta orang-orang yang saya kasihi ya, termasuk almarhum suami saya, orang tua saya, adik-adik saya untuk bisa dapat hidayah juga, dilembutkan hatinya dapat hidayah. Terus nggak tahu gimana jalannya gitu kan. Berarti untuk sekarang anaknya ada berapa? Dokter? 3. Iya. Itu setelah dokter jadi mualaf, gimana pendidikan anak? Nah, itu dia. Saya pegang prinsip waktu itu tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Kalau mau dipaksa mungkin bisa. Anak saya kan masih kecil-kecil, 11, 9, 5 ya tahun. Kalau misalnya dibentuk mungkin bisa aja. Tapi saya pikir akidahnya nanti nggak kuat. Kalau ditanya nanti dia akan bilang karena disuruh mami. Bukan karena proses mereka belajar, mereka menemukan gitu kan. Nah, tapi namanya orang tua pasti kita merasa bertanggung jawab ya atas akidah anak-anak, terus rasa harus mengarahkan juga gitu. Doa nggak putus. Tapi untuk ngajarin itu saya itu biasanya di perjalanan, ketika mereka bertanya kayak gitu saya masuk. Nah, sampai ya itu saya minta pertolongan Allah gimana ya, karena kan mungkin pasti keluarga saya walaupun sudah kondusif, tapi tetap mungkin adalah sisi nggak rela ya kalau anak-anak saya mungkin jadi ikut sama saya gitu. Akhirnya Allah, tapi saya nggak mau kayak apa ya, berantem lagi, high tension lagi, kayak gitu nggak mau gitu ya. Mau Islam tuh dikenal dengan cara yang baik gitu ya. Nah, sampai akhirnya Allah kasih jalan lagi. September kemarin saya umroh. Bulan Februari kemarin saya ada yang ngelamar, terus 3 Maret itu saya menikah. Oh, 3 Maret kemarin. 3 Maret itu saya baru menikah, alhamdulillah. Ternyata itu menjadi jalan hidayah buat anak-anak saya ya. Nah, itu kami kan suami saya yang kedua ini punya anak 4. Saya 3. Keluarga besar banget ya. Kemarin itu kami nggak honeymoon kemana-mana, tapi mutusin untuk umroh lagi. Saya umroh. Itu ya Masya Allah ya, 6 bulan lalu berdoa gitu kan, termasuk untuk dapat imam, ternyata 6 bulan kemudian datang ke sana, iya, imam untuk membawa saya dan anak-anak ke surga lah ya. Nah, terus abis itu ini pulang dari umroh itu pas tepat tanggal 22 itu hari pertama, tarawih pertama. Itu kan jadi kami terapin, suami saya itu nerapin challenge ya, daily Ramadan tracker, ada puasa full, ada sholat fardu full, terus infak sodako buat kebaikan, tarawih gitu kan, baca Al-Quran atau Iqra yang belum bisa baca Al-Quran gitu. Anak saya ikutan gitu, sampai akhirnya Masya Allah ya, mungkin berkah Ramadan gitu. Alhamdulillah hari Senin kemarin, ini belum ada yang tahu nih. Oh, berarti Rahmania tahu pertama kali nih. Pertama kali. Jadi saya juga sedang, ini justru ini tahap kedua selanjutnya, ini fase berikutnya ya dalam kehidupan saya. Itu anak saya minta bersyahadat. Ya Allah, Masya tanpa Allah. kami paksakan untuk hari dia itu. mau sendiri bersyahadat. Iya. Jadi itu tiga-tiganya atau tiga-tiganya? Jadi malamnya itu bapaknya lagi ngajarin setoran yang lain, terus yang mereka cuman Al-Fatihah. Gitu. Paginya itu sempat mereka bertanya-tanya tentang Islam lah gitu ya. Sempat apakah mereka tetap Kristen, terus kami ke Islam gitu-gitu, sampai panjang lebar pembicaraan hari Minggu pagi itu, sampai dari mereka memutuskan untuk mau ikut mami sama abi katanya gitu. Akhirnya abinya nuntun syahadat dulu, cuman untuk mengukuhkan ya hari Seninnya kami ajak ke Mualaf Center untuk diresmikan dalam surat gitu, dan dituntun syahadat lagi di sana, disaksi gitu. Dan Masya Allah anak saya tuh saya pikir juga mungkin masih nanti-nanti ya, yang perempuan tuh langsung minta nutup aurat gitu, minta pindah sekolah yang pakai jilbab gitu katanya. Yang sekolah yang lama kan sekolah internasional segini bajunya gitu, nggak boleh pakai kerudung gitu. Itu jadi
Jadi saya harus pindahin sekolah Masya gitu. Allah. Ya ada tantangan sendiri karena ini kan udah kurang 3 bulan lagi sebenarnya gitu kan, agak sulit juga gitu. Biasanya kan di tahun ajaran yang baru kayak gitu. Tapi ya udah insya Allah Bismillah gitu ya. Ini karena anaknya yang mau gitu. Bener-bener hadiah luar biasa di Ramadan ini karena saya nggak pikir masih lama, bener-bener mikirnya Ternyata itu secepat masih itu lama. ya. Ternyata kalau Allah udah berkehendak ya kun fayakun tuh betul banget ya. Mungkin karena berkah mualaf juga deh. Kalau mualaf itu kayak didahuluin dulu kayak doanya ini. Oh ini baru masuk Islam nih, kita kasih pengkhususan. Iya, Masya Allah, makanya saya bener-bener itu sampai kami nangis itu ya, sampai sama suami juga bener-bener kami udah komit tuh sebenarnya bahwa kan kami nggak mau anak-anak tertekan juga ya dari psikologisnya apa segala macam gitu. Kalau pengen gitu mereka langsung sama dengan saya, tapi saya dari 2020 itu nggak paksakan mereka gitu. Kecuali mereka bertanya, mereka apa baru saya jawab gitu kan. Doa yang nggak putus gitu kan. Ini terima kasih dokter ya untuk waktunya Sama-sama. nih udah sharing ceritanya. Semoga juga bermanfaat buat yang lain dan Amin, doa-doa insyaallah. dokter juga diijabahi semua yang Amin, didoakan. amin. Sekian Speak Up edisi kali ini yang Masya Allah saya juga sebagai seorang muslim dari lahir banyak merasa tersindir juga ya, dan mungkin teman-teman era mania yang muslim juga merasa seperti itu. Waktunya berubah di momen puasa ini. Kita pamit dan saksikan episode selanjutnya tetap di era.id. Assalamualaikum.